Ini pahlawan sejati. Pahlawan sejati Rasulullah itu kalimat terakhir sebelum dia meninggal, belum sebelum wafat, yang diingat, yang diucapkan oleh lisan beliau, dia sebut nama umatnya. Dia nggak sebut nama-nama istrinya, nggak nyebut Nabi Muhammad, nggak nyebut nama istrinya, nggak nyebut nama anak-anaknya, nggak nyebut nama cucu-cucunya, tapi yang disebut siapa? Umatnya. Artinya apa? Pahlawan itu selalu mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan umat daripada kepentingan jangka pendek, kepentingan dirinya. Yang difikirkan oleh Rasulullah itu apa? Bagaimana umatnya ini selamat di hari kiamat. Maka itu sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahlawan itu adalah yang memikirkan nasib rakyat. Luar biasa beliau, Masya Allah. Ingat kepada umatnya sedemikian rupa. Ummati, 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 itu sebutan Nabi. As-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat kalian, lindungi orang-orang yang lemah di antara kalian. Itu pesan Nabi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Sahabat-sahabat peserta dan jamaah kajian tafsir Ahad pagi, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi setiap langkah kita, aktivitas kita, sehingga kita dapat senantiasa meneguhkan diri ya dalam iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga terlimpah curahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat, para pemirsa dan peserta kajian tafsir Ahad pagi yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah Islam dan kepahlawanan. Karena kita sedang berada di bulan November, ya. November ini biasa bangsa kita, ya tentu kalau kita bicara tentang bangsa itu include otomatis umat Islam juga termasuk di dalamnya, bahkan menjadi komponen yang terbesar di negeri ini. Ya, kita memperingati Hari Pahlawan. Ya, Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Ya, itu untuk memperingati pecahnya, meletusnya revolusi kemerdekaan Indonesia. Ada revolusi pra-kemerdekaan yang terjadi pada ya abad ke-17, abad ke-18, 19 dan sebelum kemerdekaan di abad 20. Itu revolusi pra-kemerdekaan. Tapi ada juga revolusi pasca kemerdekaan, karena kemerdekaan kita diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu kemudian pihak penjajah ya setelah Jepang menyerah kepada sekutu, nah penjajah Belanda ini mau masuk lagi ke Nusantara, ke negeri kita yang kaya raya ini. Karena nggak ada ya negara kekuatan besar dunia manapun yang mau keluar dari Indonesia. Indonesia ini terlalu kaya, Pak. Ya mohon maaf, bukan hanya kaya, terlalu kaya. Indonesia ini dengan letak geografisnya yang sangat strategis, berada di tengah kontinen Asia dan Australia, berada di titik persinggungan ya dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berada di titik yang sangat strategis yang sekarang ini diperebutkan oleh China dan negara-negara Pasifik ya, termasuk ASEAN, itu adalah Laut Cina Selatan. Ya, itu bukan hanya kekayaan biota sumber daya lautnya, tetapi juga Indonesia ini pusat energi dunia. Ya, pusat paru-paru dunia dengan hutan tropisnya, ya termasuk di situ berarti pangan. Ya, ketersediaan energi dan pangan. Ya,
Ini yang kemudian menjadi incaran bangsa-bangsa. Kalau dulu komoditas kita yang dijual ke luar negeri, dibawa, diangkut oleh penjajah, itu adalah rempah-rempah. Karena saat itu komoditas rempah-rempah itu memang mahal di Eropa. Ya. Kenapa mereka harus capek-capek mencari jalan, mencari rute, kemudian menciptakan navigasi kapal laut yang canggih, begitu canggih untuk sampai ke ujung Asia jauh, Asia Timur jauh lagi. Kalau Asia Timur udah jauh ya. Dari Eropa, dari Timur Tengah itu Asia Timur udah jauh. Ini Asia Timur jauh. Jauh di ujung, ya. Kenapa? Ya karena mereka ini tidak lagi mendapatkan terputus mendapatkan pasokan komoditas rempah-rempah yang sangat mahal. Ya, di Eropa itu karena apa? Karena kekuatan Ottoman Turki Utsmani yang menguasai Asia, kemudian Timur Tengah, Afrika Utara, itu jalur perdagangan termasuk jalur sutra Cina itu, jalur sutra ke Eropa, pertemuan antara Asia ke Eropa itu hub, ya, pusat transit perdagangan dunia pada saat itu adalah Konstantinopel. Nah, Konstantinopelnya sudah direbut oleh umat Islam. Maka kekuatan Eropa kemudian tidak berdaya di hadapan kekuatan Ottoman Turki yang sedang bangkit dan sangat luar biasa, ya, mampu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, dan itu di luar dugaan mereka. Ya, sehingga ketika Hagia Sophia itu simbol Konstantinopel itu dikembalikan fungsinya menjadi masjid, kan ribut itu Eropa kemarin itu ya. Karena itu adalah simbol kedikdayaan Romawi Timur, ya, gereja Katolik, bukan gereja Katolik, itu gereja Ortodoks tertua di dunia, ya. Nah, sahabat dan para peserta kajian tafsir Ahad pagi, kenapa Eropa itu sampai ke Nusantara untuk mencari komoditas rempah? Nah, kalau sekarang ya rempah-rempah kita cuma nikmati di Nusantara, ya, lidah kita ya itu lidah yang sama dengan India, Asia Selatan, ya, yang suka rempah-rempah. Tetapi itu tidak menjadi komoditas utama. Nah, sekarang ini komoditas utama dunia itu adalah pasokan energi. Bagaimana negara-negara besar itu, negara-negara industri maju itu memerlukan pasokan energi yang luar biasa. Batu bara, minyak bumi, gas alam, kemudian belum lagi tembaga, nikel, kemudian macam-macam itu. Nah, itu semua ada di perut bumi Indonesia, Nusantara. Jadi tidak mudah orang kekuatan asing ini untuk keluar. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana tinjauan sejarah dan juga tinjauan Al-Qur'anul Karim terkait dengan masalah kepahlawanan. Ya, Indonesia ini negeri yang banyak melahirkan pahlawan yang sangat luar biasa, ya, terutama dari kalangan ulama, dari kalangan mujahidin, mujahid kaum muslimin untuk mengusir penjajah. Dan Ormas Muhammadiyah, ya, tentu saja kalau kita bicara tentang dalam konteks pahlawan nasional, itu sudah banyak melahirkan juga mendapatkan kehormatan, ya. Berapa pahlawan nasional sekarang ini, Mas Firman, dari Muhammadiyah? Itu kan sudah 2 lusin mungkin, ya, bukan selusin lagi, ya, mungkin sudah 2 lusin. Itu yang diakui secara resmi, belum yang akan terus menyusul, begitu ya. Belum lagi ormas-ormas Islam yang lain. Ya, kita tidak menafikan yang lain, nauzubillah. Tidak, semua berkontribusi. Karena saham terbesar, ya, lahirnya Republik Kemerdekaan kita ini adalah, ya, otomatis ada di tangan umat Islam. Nah, 10 November itu digerakkan oleh semangat jihad. Semangat untuk mengusir kaum kafir penjajah. Jelas kok fatwanya. Nah, kita nggak boleh lupa oleh sejarah, nggak boleh lupa sejarah. Salah satu penyakit, ya, penyakit manusia yang tertua, ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau setan itu, iblis itu penyakitnya apa, Pak? Penyakit pertama iblis itu apa? Sombong, ya kan? Istikbaron fil ard, fastakbara, ya. Kemudian dia sombong, mengatakan bahwasanya aku lebih baik daripada Adam. Ya, Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Ana khairun min
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kan sifat sombong. Ya. Aba wastakbara. Nah, itu dalam Al-Qur'an itu dikatakan, ya, iblis ini menolak perintah Allah untuk sujud. Ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu penyakit iblis, Pak. Al-iba wal istikbar. Menolak perintah Allah dan sombong. Enggak mau ikut perintah Allah. Ya, sombong. Nah, kalau manusia penyakitnya apa? Ada juga. Adam itu, ya, dengan semua kelebihannya itu ada titik lemahnya. Nah, Adam itu kan bapak moyangnya manusia. Ya. Nah, penyakit ini pasti juga kita anak-anaknya, keturunannya semua pasti akan juga mendapati seperti yang dialami oleh, ya, ayah kita, ya, moyang kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Apa penyakitnya Adam? Satu, Pak. Yang pertama itu adalah lupa. Wahidna ila adama min qablu, dalam surat Thaha. Wahidna ila adama min qablu fanasiya. Maka manusia itu dinamakan al-insan. Al-ins salah satunya dari ada kata nisyan di situ. Ya. Salah satu fitrah atau kebiasaan manusia ini suka lupa. Padahal kata Allah, kami telah ambil perjanjian dari Adam. Wahai Adam, jangan kalian berdua mendekati pohon yang terlaknat. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ya, jangan kalian berdua ini mendekati pohon, ya. Pohon apa itu namanya? Syajaratul khuld wa mulkin la yabla fa'akala minha. Ya. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Karena penyakit lupa, nah ini belum lama, ya, diambil janjinya, oke, jangan dekat pohon ini, pohon khuldi, ya. Lalu dia lupa. Apa kelupaan manusia inilah yang menyebabkan Adam itu asa rabbahu faghawa. Dia bermaksiat kepada Tuhannya. Nah, ini penyakit Nabi Adam ini pasti dialami oleh kita, apalagi sebagai bangsa, sebagai umat Islam, lupa kepada sejarah. Nah, kalau Bung Karno mengatakan apa? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kalau Al-Quran itu mengatakan apa? Wa'ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Bukan hanya lupa, tetapi kata Allah, kami tidak mendapati pada diri Adam itu tekad yang kuat. Ya, mungkin agak aneh mungkin ya, Bapak Ibu, mungkin baru dengar pertama kali ya surat ini, ayat yang saya bacakan tadi. Oh, ternyata manusia ini penyakitnya begitu ya. Ini penyakit yang mengantarkan manusia ini untuk apa? Menjadi asa dan ghawa, bermaksiat kepada Rabbnya, dan ghawa. Ghawa itu apa? Ya ghawa yaghwi, itu menyimpang. Nah, jadi hati-hati. Karena kita lupa kepada perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa? Manusia ini kalau dulu Nabi Adam itu janji kepada Allah untuk tidak mendekati pohon khuldi, lalu dia bermaksiat, lalu kemudian menyimpang, maka kemudian ya terusir atau terlempar dari surga karena perbuatan tersebut. Maka kita sekarang ini, ya, maksiat kita, kalau itu maksiatnya Adam saja karena lupa kepada satu hal, sehingga bisa terlempar dari nikmat surga, ya, bisa keluar dari surga, dari nikmat Allah Subhanahu. Itu maksiatnya Adam itu cuma satu. Lah kita berapa maksiatnya, Pak? Ya, sehari berapa maksiatnya? Nggak kehitung. Ya. Satu aja Nabi Adam itu terlempar keluar dari surga. Bagaimana kita? Udah sering lupa sama janji kita kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan
innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Surat Yasin. Nah, ini kadang-kadang Yasinnya aja dibaca, Yasinan, tapi ya, kagak paham isinya. Lupa dia sama isinya. Janji Allah kepada kita, bahkan janji Allah mengambil janji dari kita, dan kita yang memberikan janji itu kepada Allah. Untuk apa? Ani abuduni hadza siratum mustaqim, untuk menyembah Allah semata-mata, ya, dan tidak menyembah setan. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu kan sudah jelas, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ya, kita sudah berjanji di hadapan Allah, bersumpah di hadapan Allah, mengakui keesaan Allah, mengakui rububiyahnya Allah, mengakui uluhiyahnya Allah. Ketika kita berada di alam ruh, sebelum kita dilahirkan, semua dibariskan oleh Allah, diberikan pendidikan pertama oleh Allah Ta'ala, yaitu pendidikan tauhid. Ya, Allah langsung yang ngedidik kita, sehingga kita lahir ke dunia ini ke dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, hadis Nabi ini itu kan sebagai penjelasan dari surat Al-A'raf ayat 172 kalau kita buka tafsir-tafsir Al-Quran. Ya, Bapak Ibu sahabat kajian tafsir Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu ya, kita jangan lupa kepada sejarah. Ya, kembali, lupa bisa membuat kita maksiat, maksiat bisa membuat kita semakin jauh menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bicara tentang kepahlawanan supaya kita nggak lupa, bagaimana sih Al-Quran ya mengajarkan kita tentang kepahlawanan ini menarik. Ya. Saya buka dalam surah Al-Ahzab ayat 21, 22, dan 23. Silahkan ya jamaah, ya Bapak Ibu semuanya membuka mushafnya masing-masing, terjemahannya juga masing-masing, bahkan sampai ayat 24. Nah, ini kaitannya apa? Tentang kepahlawanan. Ya, kepahlawanan itu dalam Al-Quran ini tidak seperti yang kita bayangkan tentang arti pahlawan itu. Ya, memang pahlawan kalau kita lihat artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada yang positif, ada yang negatif, Pak. Ya, kalau arti yang positif apa dalam KBBI? Orang yang berani, kesatria, ya, membela kebenaran, berjuang untuk kebenaran, ya kan? Nah, itu makna yang positif. Tapi ada juga pahlawan pakai tambahan. Apa tambahannya? Pahlawan kesiangan. Ya. Baru ngaku dia setelah selesai perang, setelah selesai orang lain berjuang, baru dia tampil, ya, mengaku sebagai pejuang. Nah, itu pahlawan kesiangan. Ada lagi ini Mas moderator, itu ada pahlawan namanya pahlawan bakyak. Tahu pahlawan bakyak? Ya. Itu di KBBI dijelaskan itu. Suami yang takut sama istri. Nah, itu pahlawan bakyak namanya. Ya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kepahlawanan ini? Apakah kriteria pahlawan itu harus dapat SK dari negara, presiden, diberikan tiap tanggal 10 November? Apakah kriteria pahlawan itu yang dapat surat izin untuk mati dikubur di Taman Makam Pahlawan? Bukan itu kriterianya. Ya, berapa banyak pahlawan nasional kita yang tidak dikubur ya di Taman Makam Pahlawan? Ya kan? Pangeran Diponegoro di mana? Dimakamkan. Sultan Agung di mana dimakamkan? Ya. Para wali yang menyebarkan agama Islam dan yang menyulut ya semangat jihad untuk menentang penjajah kafir Belanda, Portugis, di mana mereka dikuburkan? Di Taman Makam Pahlawan? Bukan. Sultan Babullah Ternate, ya, Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Sultan Antasari Banjarmasin,
Siapa lagi? Sultan Iskandar Muda, Aceh. Siapa lagi? Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang. Fatahillah, menantu Sunan Gunung Jati yang mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Mereka dikuburkan di makam pahlawan? Tidak. Kiai Ahmad Dahlan, nggak usah jauh-jauh. Ya. Pendiri Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pahlawan nasional semua. Buya Hamka, Muhammad Nasir, mereka resmi dapat gelar pahlawan nasional. Dikuburkan di mana? Apa dipindah setelah itu dapat SK pahlawan nasional lalu biar mantep jadi pahlawan nasionalnya terus dipindah aja kuburannya di Taman Makam Pahlawan? Enggak, Pak. Sebaliknya, banyak, mohon maaf, yang dikubur di Taman Makam Pahlawan nggak jelas ini pengorbanannya buat bangsa, umat, negara, agama. Ya. Ya karena menjabat aja. Ya, mohon maaf. Ya. Pengorbanannya apa? Perjuangannya apa? Kebersihan dirinya, kebersihan jiwanya, kebersihan keluarganya, kebersihan tekad perjuangannya tidak ada yang menjamin. Tapi kalau yang tadi nama-nama yang kita sebutkan itu jelas, dan itu gak pakai prosesi formal untuk dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Ya. Atau setiap tanggal 10 November kita mengeluarkan keputusan organisasi, misalnya ayo kita tabur bunga di Makam Pahlawan. Nah, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan seterusnya itu. Ada nggak keputusan organisasi? Nggak ada kan? Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan makna kepahlawanan itu di dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu apa sih? Perang Khandaq. Ya, perang melawan umat Islam, melawan koalisi atau sekutu kaum kafir. Baik musyrikin Quraisy dari Makkah maupun Yahudi di Madinah, dibantu lagi secara diam-diam ya oleh kaum munafikin di Madinah yang menikam umat Islam dari belakang. Ini 3. Nah, memang dalam sejarah ya, kalau itu sering diungkap dalam Al-Quran, ada konsep begini, ada teori dalam Al-Quran, para ahli Al-Quran mengatakan begini, ketika satu masalah sering diulang-ulang dalam Al-Quran, maka itu adalah gambaran suatu pengalaman sejarah yang pasti akan terus berulang-ulang terjadi sampai hari kiamat. Kenapa juga dalam Al-Quran dikatakan bahwa rasul-rasul itu pasti disakiti oleh kaumnya, pasti dicaci maki oleh kaumnya, pasti dihina, dibuli oleh kaumnya, bahkan oleh manusia secara umum. Dan itu terbukti sampai sekarang. Nabi Muhammad, ini cuma Nabi Muhammad doang nih. Kalau dulu ya semua Nabi, Nabi Isa, Nabi Musa itu dibuli sama kaumnya sendiri. Ya. Nabi-nabi yang lain juga sama, dibully oleh kaumnya sendiri. Tapi satu-satunya nabi sekarang, ya, karena beliau nabi terakhir memang, rasul terakhir, itu yang dibully akan dicaci maki sampai hari kiamat ya Rasulullah. Dan itu terbukti dalam sejarah. Maka dalam Al-Quran sering diulang-ulang kata-kata apa? Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum. Ya, itu sering. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna, surat Yusuf. Nah, ini juga termasuk kenapa Allah mengatakan musuh kaum muslimin ini ya kalau enggak musyrikin ya ahlul kitab, terutama Yahudi. Yahudi ini otaknya ya. Kalau Nasrani musuhin kita ya karena diprovokasi sama Yahudi, biasanya begitu. Dan kaum munafikin yang ada dalam tubuh kaum muslimin. Coba bayangin. Banyak ayat-ayat Al-Quran dari periode Madinah yang menyinggung hal seperti ini. Maka itu akan terus terjadi, terulang dalam sejarah umat Islam sampai hari kiamat nanti. Ini kaidah Quran, Pak. Nah, kalau kita bicarakan tafsir nih, ini tafsir nih, kajian tafsir nih ya.
Saya nggak mau bahas era industri 4.0, yaitu bagiannya Mas moderator. Ini saya bagian Quran. Ya. Ini melampaui sejarah manusia. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini pasti harus kita jadikan teladan. Apa ciri pahlawan yang pertama? Mari kita baca surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pahlawan, orang Islam kalau mau disebut sebagai pahlawan, kalau dia mau jadi pahlawan sejati, rujukannya harus jelas. Ya. Panutannya harus jelas, teladannya harus jelas, yaitu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu tauladan sempurna. Ya. Nabi itu cetak biru. Islam dijelaskan oleh Rasulullah dalam perilaku, ucapan, dan tindakannya sehari-hari. Itulah praktek Islam yang sesungguhnya. Kalau ada pengamalan dan praktek umat Islam yang tidak sesuai dengan perilaku, tindakan, dan ucapan Rasulullah, atau akhlaknya Nabi, bahkan akhlaknya Nabi SAW, maka itu bukan praktek Islam. Ini kaidah dalam Islam. Ya. Kalau kita mau jadi pahlawan, harus jelas rujukannya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Karena beliau itu adalah pahlawan sejati. Ya. Pahlawan sejati. Yang membimbing kita. Yang memberikan kita hidayah. Sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang digambarkan oleh beliau sendiri. Aku ini, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumnya itu seperti bangunan, seperti rumah. Semuanya bagus, semuanya indah kecuali satu batu bata yang belum nempel di situ. Fa ana tilkal labinah wa ana khatamun nabiyyin. Akulah batu bata yang satu itu. Jadi sempurna itu. Bapak bikin rumah, ya udah bagus, harga miliaran. Temboknya ada satu bata yang kagak keisi. Kira-kira itu rumah mahal jadi jelek apa enggak? Jelek kan? Pasti orang bilang, ini yang punya rumah sadar gak sih gitu ya. Ini rumah udah bikin bagus-bagus, udah keren-keren, temboknya satu batu bata masih kosong, nggak keisi. Itu jangan disepelekan. Nah, Nabi itu saking tawadhu'nya menggambarkan perumpamaan beliau itu dalam bangunan risalah kenabian sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ini adalah seperti satu batu bata. Tapi itu yang sangat menentukan. Ya. Nabi SAW itu juga menggambarkan dirinya apa? Kalian ibarat apa kata Nabi SAW? Seperti laron. Ya, laron, tahu laron? Di Jawa ada laron, Mas. Ya, di Jakarta kita nyebutnya laron. Kalau di daerah lain saya nggak tahu nyebut istilahnya apa itu laron. Kalau ada lilin, nyala api, ya api unggun apa segala macam, malam-malam lampu gelap, nggak ada cahaya, atau di luar outdoor malam, itu laron datang, ngerubutin api. Aku itu adalah yang menghalangi kalian itu seperti laron, mau menceburkan diri kalian ke dalam api unggun, ke dalam lilin. Akulah yang menghalang-halangi kalian untuk tercebur ke dalam api itu. Aku pegang sabuk kalian. Ana akhudhu bihujazikum. Aku ingin selamatkan kalian dari terjerumus ke dalam neraka. Itulah perumpamaan baginda Rasulullah SAW. Ini pahlawan sejati. Pahlawan sejati Rasulullah itu, ya, yang kalimat terakhir sebelum dia meninggal, sebelum wafat, yang diingat, yang diucapkan oleh lisan beliau, dia sebut nama umatnya. Dia nggak sebut nama-nama istrinya. Ya, kalau bapak nyebut nama istri jangan-jangan salah. Ya, biasa di kantor disebut, ya, sama sekretarisnya. Ya, tiap hari ketemu sama sekretaris. Ya, sekretarisnya perempuan, Pak Bos gitu kan, selalu nyebut manggil nama sekretarisnya. Ya Dian, ya Neng, apa gitu kan. Nah pas di rumah istrinya manggil keceplosan, salah nyebut nama istrinya tuh.
lupa. Nah, itu penyakit manusia, lupa tuh. Ya. Nggak nyebut Nabi Muhammad, nggak nyebut nama istrinya, nggak nyebut nama anak-anaknya, nggak nyebut nama cucu-cucunya. Tapi yang disebut siapa? Umatnya. Artinya apa? Pahlawan itu selalu mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan umat daripada kepentingan jangka pendek, kepentingan dirinya. Yang difikirkan oleh Rasulullah itu apa? Bagaimana umatnya ini selamat di hari kiamat. Sampai ada satu riwayat, ini hadis sahih, itu menerangkan firman Allah dalam surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang menjadi sebab turunnya ayat itu? Surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi salat malam, semalam suntuk beliau mengulang-ulang bacaan 2 ayat dari Al-Quran. Satu doanya Nabi Ibrahim, satu doanya Nabi Isa alaihi salam. Baca doanya Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Satu lagi baca doanya Nabi Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau ingin mengazab mereka, umatku, maka itu hak kamu, hak engkau, karena mereka adalah hamba-hambamu. Tetapi seandainya engkau mau mengampuni mereka juga, maka engkau itu maha perkasa dan bijaksana. Ini ayat ini dibaca, 2 doa Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam, sampai beliau berlinang air mata, basah kuyup bajunya, sajadahnya, tempat sujudnya. Sajadah di situ jangan dimaknai sajadah seperti kita sekarang ya. Sajadah itu maksudnya tempat sujud. Ya, tempat sujudnya basah. Ya. Minta kepada Allah. Ya. Jibril datang. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Wahai Rasulullah, aku ingin umatku semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril lapor kepada Allah, Ya Allah, nabimu, rasulmu ini menangis begitu rupa, hanya minta satu permohonan, supaya engkau ampuni semua umatnya nanti di hari kiamat. Maka Allah katakan kepada Jibril, beritahu Muhammad bahwasanya inna la nasu'uka, kami tidak akan mengecewakanmu. Kami tidak akan mengecewakanmu. Permintaanmu semua pasti akan aku penuhi. Ya, inna sanurdika fi ummatika, kami akan buat engkau rela dan puas tentang nasib umatmu di hari kiamat nanti. Wala nasuk, dan kami tidak akan mengecewakanmu. Maka turunlah firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti akan memberikan semua harapan permohonanmu sampai engkau puas. Coba bayangkan, Allah yang minta supaya Nabi itu puas. Kalau kita pernah puas, ya, kalau kita memohon sesuatu, pernah kita puas? Pernah kita berhenti? Enggak pernah berhenti. Tapi Allah sendiri yang minta kerelaan, minta kepuasannya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Nabi Musa itu, ya, beliau yang memohon kepada Allah supaya Allah itu puas. Itu dalam surat Thaha juga disebutkan. Kalau tadi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kalau Nabi Musa itu dikatakan apa? Ila rabbika, ya, fatarda. Nah, maka itu sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahlawan itu adalah yang memikirkan nasib rakyat. Jangka panjang. Contoh yang nyata nih. Itu kalau Nabi Muhammad kan udah tahu kita begitu ya. Luar biasa beliau. Masya Allah. Ingat kepada umatnya sedemikian rupa. Ummati, ummati, ummati. Itu sebutan Nabi. As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat kalian. Lindungi orang-orang yang lemah di antara kalian. Itu pesan Nabi terakhir. Nggak bicara harta, nggak bicara kekuasaan, nggak bicara alih kekuasaan, mau diserahkan kekuasaan ini kepada siapa. Kadang-kadang kalau kita sekarang pemimpin, pejabat,
Ya, belum waktunya pemilu udah mikirin bagaimana mengumpulkan uang untuk sukses pemilu yang berikutnya sebagai petahana. Kalau dia sudah jadi 2 periode, dia pikirkan sebelum pemilu berikutnya bagaimana dia mengamankan kursi, mengamankan kekayaannya, mengamankan kekuasaannya, kalau perlu diwariskan kepada anak cucu menantunya. Mohon maaf. Rasulullah pernah begitu? Enggak pernah, bos. Contoh lagi yang terdekat, itu Rasulullah ya, agak jauh. Ini yang terdekat nih. Siapa? Dr. Muhammad Nasir. Beliau itu oposisi pemerintah. Enggak setuju kepada Orde Baru, dizalimi oleh rezim Orde Baru. Mau bikin Partai Islam Masyumi untuk menghidupkan lagi yang waktu itu dilarang oleh Bung Karno, ya, karena provokasi PKI, ya, mau dihidupkan lagi karena umat Islam ini kan membantu Orde Baru dan TNI Angkatan Darat untuk menumpas PKI, ya. Umat Islam saat itu Pak Nasir minta supaya Partai Islam Masyumi direhabilitasi, bisa dihidupkan kembali. Ditolak. Dizalimi kan, sakit kan. Tapi untuk urusan negara, untuk urusan rakyat, beliau tidak mikir ego pribadi, ego umat Islam, tapi untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa. Apa? Beliaulah yang mengirim surat kepada Perdana Menteri Jepang, Takeda, untuk memulihkan, ya, hubungan Indonesia dengan Jepang, dan supaya Jepang membantu pemerintah Republik Indonesia di awal Orde Baru, membantu pembangunan, membantu ekonomi Indonesia. Itu Pak Nasir. Ya, dia nggak mikirin pribadinya, dia nggak mikirin kelompoknya, umat Islam saja, tapi mikirkan kalau Indonesia ekonominya bagus, dibantu oleh Jepang, ya, maka hasil pembangunan ini akan dinikmati oleh rakyat banyak. Dia kecilkan egonya. Itulah negarawan, itulah pahlawan. Sampai ketika berita wafatnya Pak Nasir tahun 93 itu sampai ke telinga beliau, mantan Perdana Menteri Jepang tahun 60-an, ya, awal 70-an. Itu apa? Beliau mengirimkan surat duka cita kepada keluarga Pak Nasir dan keluarga besar Dewan Dakwah dan umat Islam. Mengatakan apa? Berita wafatnya Tuan Perdana Menteri Muhammad Nasir itu bagi saya lebih dahsyat daripada berita bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Karena ini orang hebat, orang luar biasa. Orang kafir aja mengakui itu pahlawan. Ya, subhanallah. Jadi itulah, kalau kita berkaca kepada Rasulullah SAW, kita akan dapati itu makna kepahlawanan yang luar biasa. Yang kedua, man kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Pahlawan itu adalah dia dedikasikan, dia korbankan dirinya, hartanya, apa yang dia milikinya untuk membela kebenaran. Kenapa? Karena dia meyakini perjumpaan dengan Allah dan kebenaran adanya hari akhirat. Man kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallah. Dan orang yang banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini pahlawan. Ya. Kalau kita nggak bisa seperti Rasulullah, jauh dah ya, kita sama Rasulullah jauh. Ya. Sama Pak Nasir aja jauh. Ya. Sama tokoh-tokoh kita, tokoh pahlawan nasional Muhammadiyah yang banyak mengorbankan, ya, memberikan pengorbanannya kepada bangsa dan negara, ya, seperti Kiai Dahlan, Ki Bagus, Pak Kasman dan lain sebagainya. Itu pengorbanannya luar biasa. Dan orangnya sederhana-sederhana. Nggak ada mikirin numpuk kekayaan, apalagi mewarisi kekuasaan kepada anak cucunya. Sekarang saya mau tanya, ada nggak anak cucunya Kiai Dahlan nuntut minta, ya, apa namanya, hak paten lah nama Muhammadiyah itu, ya, atau Universitas Ahmad Dahlan minta apa, saham
nuntut apa namanya itu pakai namanya kakeknya, buyutnya dan lain sebagainya. Ya, nggak ada kan? Cucunya Buya Hamka, anaknya Buya Hamka nuntut Hamka minta royalti hak paten namanya dipakai. Nggak ada nggak? Nggak ada. Itu kenapa bisa seperti itu? Mangkana yarjullah wal yaumal akhir. Pahlawan itu bukan untuk cari kekuasaan, bukan cari uang, bukan cari kenikmatan dunia sesaat, tetapi mereka yang berjuang mengorbankan dirinya untuk agama, bangsa dan negara itu. Kenapa? Karena hanya untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk mendapatkan kenikmatan di yaumil akhir, akhirat kelak. Dan mereka orang yang paling banyak berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa menjadi pahlawan pada masa sekarang ini, ya, sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Kita nggak bisa seperti beliau-beliau tadi yang saya sebut namanya, ya. Paling tidak kita ini perbaiki iman Islam kita, perbaiki, ya, perbuatan kita, perbaiki tekad kita, komitmen kita untuk memajukan agama Allah. Apalagi kalau tagline-nya Muhammadiyah ini Islam berkemajuan, ya majukan agama Allah. Ya. Memajukan Islam, bukan berarti memajukan Islam itu mengubah prinsip-prinsip dasar Islam, tapi jadikan Islam ini, ya, berkemajuan itu dalam pengertian apa? Membangun peradaban yang maju, yang unggul, dengan sumber daya manusianya, dengan teknologinya, dengan ilmu pengetahuannya, yang itu dibalut, didasari, dilandasi dengan iman yang kokoh dan amal soleh. Maka prinsip perjuangan, ya, menjadi pahlawan itu, kalau Muhammadiyah itu menggariskan Kiai Dahlan mencontohkan itu dengan apa? Ya, guru. Ya. Makanya pendidikan guru oleh Kiai Dahlan ini menjadi prioritas. Karena untuk melahirkan generasi unggul, ya, generasi yang baik, ummatan wasata khaira ummatin ukhrijat linnas, itu harus berangkat dari guru yang terbaik. Kenapa sahabat Nabi menjadi generasi terbaik? Karena gurunya yang terbaik, Rasulullah Muhammad SAW. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Guru terbaik Rasulullah melahirkan sahabat, murid-murid terbaik. Sahabat jadi guru terbaik, setelah itu melahirkan generasi tabi'in sebaik-baik generasi kedua setelah sahabat Nabi. Generasi ketiga terbaik tabi'in itu karena gurunya adalah tabi'in, didikan terbaik para sahabat Nabi SAW. Ini harus ada guru terbaik. Kenapa lahir pahlawan nasional sekelas Ahmad Dahlan, sekelas Hasyim Asy'ari, sekelas Buya Hamka, sekelas Muhammad Nasir, sekelas Ki Bagus Hadikusumo? Karena mereka adalah produk pendidikan dari guru-guru terbaik di zamannya. Maka kalau mau jadi pahlawan, apalagi ormas Islam menjadi pahlawan, harus mencetak stok guru-guru terbaik untuk mendidik anak-anak kita, generasi muda kita. Ini syarat mutlak, Pak. Gak usah jauh-jauh mengharapkan SK negara buat jadi pahlawan nasional. Itu aja jadi guru terbaik. Makanya Muhammadiyah dikenal dengan apa? Keunggulannya itu dari dulu apa? IKIP, FKIP sekarang, ya kan? Mendidik guru. Nah, pendidikan guru sekarang, mohon maaf, jangan orientasinya kita ini jadi manusia industri, manusia pabrik. Ya. Setiap guru, setiap anak didik, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi kita, itu harus ditanamkan oleh guru, oleh dosen di persyarikatan bahwa mereka harus menjadi manusia-manusia hamba Allah yang soleh dan bertakwa. Itu nomor satu. Yang punya skill apa? Skill ilmu kedokteran, punya skill ilmu pendidikan bahasa Inggris, punya skill
ilmu politik, punya skill, ilmu ekonomi. Nah itu. Jadi prodi-prodi di perguruan tinggi kita itu mestinya nomor 2 setelah pembentukan karakter hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya diwujudkan dengan apa? Dengan skill-skill yang diajarkan di prodi masing-masing. Itu, Pak. Kalau kita mau jadi pahlawan di era sekarang. Ya, insya Allah. Karena nggak bisa kita mendidik anak-anak kita serahkan anak kita ini kepada guru-guru yang brengsek, guru-guru yang bobrok, guru-guru yang nggak punya pondasi iman dan takwa. Guru-guru yang salah mindsetnya. Mendidik anak kita itu untuk jadi apa? Tenaga, jadi kuli, industri, kuli, pabrik. Tidak dididik anak kita ini dengan mindset dia harus menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan beramal saleh dengan ilmu yang dikuasainya. Hati-hati. Kalau salah dalam visi misi pendidikan kita, ya, Muhammadiyah ini bertanggung jawab nomor 1. Karena konsentrasinya bidang pendidikan. Ya, jangan sampai salah ini. Ya. Harus kita benahi reformasi pendidikan dimulai dari situ. Mendidik guru, Pak. Karena itu Kiai Dahlan bikin apa? Kulliyatul Muallimin. Ya, pendidikan guru. Ya. Makanya itu Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Sebelumnya Qismul Arqa dan sebagainya. Itu pendidikan guru, itu paling penting. Membangun peradaban tanpa guru tidak akan bisa. Karena peradaban dibangun oleh manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang excellent. Dan manusia yang excellent harus dididik oleh guru-guru terbaik. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Baitul Maqdis dari pasukan salib. Kenapa? Karena dia punya guru terbaik di zamannya. Dia lahir, dididik dari mana? Dari madrasahnya Abu Hamid Al-Ghazali dan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia bersama generasi di zaman itu adalah merupakan produk pendidikan terbaik di zamannya. Yang punya tekad iman Islam yang kuat, tekad jihad yang semangat ghirah jihad yang tinggi, itulah yang mampu membangun peradaban Islam. Yang menaklukkan Konstantinopel siapa, Pak? Sultan Muhammad Al-Fatih bin Sultan Murad II. Dia adalah produk dari guru yang terbaik di zamannya. Syekh Samsuddin Ak dan Syekh Ali Al-Qurani. Ya, tanpa 2 guru ini, kita tidak akan menyaksikan Konstantinopel jatuh tunduk kepada umat Islam. Tentu mereka bergurunya kepada siapa? Ya, mencontohnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang percaya. Nah, percaya kepada apa? Kepada janji Allah. Nah, ini ayat 22 nih. Nah, janji Allah kepada orang beriman. Diuji dulu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan keunggulan peradaban, kita harus bekerja, kita harus merencanakan dengan matang, kita harus mengeksekusi semua rencana-rencana yang sudah matang itu dengan istiqamah. Dan awal dari itu semua adalah percaya kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ingatlah tatkala orang-orang beriman itu, saya lihat tafsir Al-Azhar Buya Hamka ya. Tatkala orang-orang beriman itu melihat golongan-golongan bersekutu, itu koalisi tadi, musyrik, Yahudi, munafik. Mereka berkata, inilah dia yang dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Jadi mereka ketika melihat pasukan koalisi kafir, musyrik, ahli kitab, munafik itu bersatu,
menghadang Islam, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, mereka bukannya takut, mereka bukannya mundur, malah mereka tambah semangat. Oh, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul yang harus kita bayar di muka. Ibaratnya DP di muka, Pak. Kenapa? Orang beriman ketika melihat ahzab, golongan-golongan sekutu itu, lalu mereka mengatakan, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami, dan maha benar Allah dan Rasulnya dengan janjinya itu. Kenapa? Karena para ulama ahli tafsir mengatakan, karena sebelumnya ketika proses menggali parit Khandak untuk menghadapi perang Ahzab itu, mereka diberikan kabar gembira oleh Rasulullah akan janji Allah. Apa janji Allah? Umat Islam akan diberikan kekuasaan menguasai negeri Persia, Romawi, Yaman, dan seluruh dunia. Ketika menggali parit, para sahabat itu menemukan batu, bongkahan batu besar yang nggak bisa dipindah, nggak bisa dihancurin. Gimana caranya ini? Ini batu besar, nanti kalau nggak dihancurin, nggak dipindah, ya minimal dipindah lah. Itu nanti musuh bisa lompat melalui batu itu, merangsek masuk ke dalam Madinah. Nah, ini bagaimana caranya? Nggak bisa dihancurin, Pak. Maka Nabi datang minta kepada para sahabat untuk ambilkan besi saya, linggis. Beliau pukulkan linggis itu ke batu itu 3 kali. Hancur. Dan Nabi setiap kali memukulkan tongkat besinya itu ke batu itu, keluar kilatan cahaya dan beliau berkata Allahu Akbar. Jadi 3 kali Allahu Akbar dari mulut Rasulullah SAW keluar. Para sahabat bingung, nggak ngelihat apa-apa, ya, cuma mecahin batu. Nabi bilang Allahu Akbar. Ada apa ya Rasulullah? Tanya Salman Al-Farisi. Aku melihat kilatan keluar dari arah batu itu setelah aku pukul dengan besi, keluar kilat 3 kali. Kilatan pertama aku melihat Allah memberikan kunci-kunci perbendaharaan istana Romawi. Kilatan yang kedua aku melihat Allah memberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan istana negeri Persia. Dan aku melihat yang ketiga, benteng-benteng istana-istana negeri Yaman dibuka untuk aku dan diserahkan kuncinya kepadaku, kepada umatku. Maka Nabi berteriak Allahu Akbar 3 kali. Itulah janji Allah kepada Rasulnya, dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Dan ketika sahabat itu melihat bagaimana gelombang pasukan koalisi itu ingin menyerang Madinah, mereka mengatakan, "Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh." Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah janji itu. Artinya apa? Untuk mendapatkan janji itu, umat ini harus berjuang. Kalau mau jadi pahlawan, berjuang. Mewujudkan janji Allah, ya, mewujudkan rencana-rencana kita, rencana yang Allah sudah tetapkan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu harus diwujudkan, di breakdown, diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari secara strategis, ya. Dan kita harus berjuang mewujudkan itu. Janji Allah ini pasti. Sampai Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, Pak, ada dalam riwayat Imam Ahmad, Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha wa utitul kanzainil ahmar wal abyad. Allah telah melipat bola dunia ini berada di hadapanku, dan aku bisa melihat semua ujung timur dan ujung barat seluruh permukaan bola dunia ini, ya. Dan ketahuilah, kekuasaan umatku akan mencakup seluruh bolatan bumi itu. Ini janji Rasulullah, Allah yang perlihatkan. Dan aku telah diberikan Al-Kanzaini, 2 perbendaharaan, Al-Ahmar wal-Abyad, perbendaharaan negeri merah dan putih. Merah itu simbol istana Romawi Timur,
dan putih adalah simbol bendera istana Persia. Ya, jangan-jangan merah putih bendera kita itu terinspirasi dari hadis itu. Wallahu a'lam, merah putih. Ya. Dan kita harus memenuhi janji Allah dan Rasulnya. Percaya kepada janji Allah, kemenangan di tangan Islam. Maka ormas Islam, umat Islam harus bekerja keras. Kalau musuh bekerja siang malam. Bal makrul laili wan nahari idz tad'unana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Mereka itu kerja siang malam. Mereka capek, kita juga harus capek. Mereka nggak berhenti berpikir untuk mengalahkan Islam. Kita tidak boleh berhenti berpikir untuk memajukan Islam. Ya, ormas Islam dan umat Islam bertanggung jawab untuk ikut memenangkan agama Allah sesuai dengan janji Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu yang kedua. Yang ketiga, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada laki-laki, orang-orang yang jujur memenuhi apa yang telah mereka janjikan kepada Allah atasnya. Maka setengah dari mereka telah selesai tugasnya. Minhum man qadha nahbah, udah meninggal, wafat, syahid di medan pertempuran. Wa minhum man yantazir, ada setengah lagi yang masih menunggu giliran. Dia terus berharap, kapan ini, kapan ini, kapan. Dan dia bekerja untuk itu. Ya. Orang itu, Pak, man syabba ala syai'in syaba alaihi. Siapa orang yang ketika mudanya dia biasa melakukan perbuatan itu, maka dia tuanya juga akan seperti itu. Keluar ubannya, dia akan karakternya seperti dia masih muda. Bagaimana dia hidupnya, maka dia akan menemukan kematiannya sesuai dengan apa yang dia lakukan selama hidupnya. Itulah konsep husnul khatimah. Maka itu kita berkaca dari ayat 23 surat Al-Ahzab ini, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Kita harus jujur kepada Allah, memenuhi apa yang telah kita janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang hidup dan mati untuk Islam, hidup dan mati kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka punya prinsip tidak bisa dinego, tidak bisa berubah-ubah prinsipnya. Ini pahlawan. Nggak bisa prinsip pahlawan itu bisa ditukar sama duit, ditukar sama jabatan, ditukar sama kekuasaan, nggak bisa. Pahlawan itu tidak menukar prinsipnya dengan harta dunia, dengan kesenangan dunia. Wa ma baddalu tabdila. Kalau udah bertekad, seperti apa? Misal dalam riwayat itu, salah satu riwayat mengatakan asbabun nuzulnya, sahabat-sahabat Nabi seperti Talha, Zubair, Uthman bin Affan itu bertekad mereka kalau perang, ikut perang bersama Nabi, mereka tidak akan pernah mundur kecuali mereka mati dalam keadaan syahid. Wa ma baddalu tabdila, itu janji mereka kepada Allah Ta'ala. Dan orang akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan tekadnya, kesungguhannya, bagaimana dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan ketika Nabi naik ke atas gunung Uhud, Uhud itu bergetar. Nabi naik ke gunung Uhud bersama beberapa orang sahabatnya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Zubair, ada Utsman dan Talha. Nabi mengatakan apa? Uskun ya Uhud. Ini Nabi ngomong sama gunung. Ya. Kenapa Uhud itu bergetar? Bukan mau mengeluarkan apa itu? Erupsi gunung. Karena dia bukan gunung berapi. Dia bergetar kenapa? Karena saking senangnya, gembiranya dinaiki oleh Rasulullah. Manusia termulia, manusia paling suci di atas muka bumi ini. Yang mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia senang dinaiki oleh Rasul akhir zaman dan para sahabat. Uskun ya Uhud. Tenang wahai Uhud. Ini Nabi ngomong kepada gunung. Fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Karena yang sedang naik di atas punggungmu ini hanya 3 jenis manusia. Nabi yaitu aku, siddiq orang yang jujur imannya, Abu Bakar, dan syahid orang yang mati syahid. Maka Umar bin Khattab mati syahid, Zubair mati syahid, Utsman mati syahid. Itu semua
sudah dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Ya. Maka itu ayat 24 kita akhiri. Mohon maaf kepanjangan karena tadi kita mulai juga saya terlambat. Sampai 9:15 ya, Mas. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Supaya Allah mengganjar orang-orang yang benar karena kebenarannya, memberikan pahala. Wa yu'adzibal munafiqin, dan Allah akan mengazab orang-orang munafik in syaa'a aw yatuba 'alaihim, jika dia kehendaki atau diberinya tobat atas mereka. Nah, ini pesannya apa? Orang yang jujur dalam pengorbanannya, dalam perjuangannya, membela agama Allah, membela bangsa dan negaranya, dia menjadi pahlawan sejati, bukan mengharap balasan siapa-siapa. Dia hanya mengharap balasan dari Allah, karena balasan dari Allah ini pasti, Pak. Nggak bakal berubah. Nggak bakal berubah. Balasan dari Allah itu pasti. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a yatuba 'alaihim. Ya. Kalau balasan dari negara mungkin bisa pahlawan benar nggak dikasih tanda gelar pahlawan nasional. Yang bukan pahlawan malah dapat. Itu kalau manusia yang kasih penghargaan. Tapi kalau Allah tidak salah memberikan penghargaan kepada yang benar-benar berkorban, benar-benar pahlawan sejati, Allah pasti akan berikan pahala itu sesuai dengan kejujuran mereka. Dan Allah akan mengazab, menyiksa orang-orang munafik. Siapa munafik? Pahlawan kesiangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.